Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen nyentri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang teori ekologi sastra. Jadi pengertian dari ekologi sastra sendiri yakni menurut Indah Suara tahun 2016 menyatakan bahwa ekologi sastra mempelajari hubungan antara sastra dan lingkungan hidup, alam, serta bagaimana hubungan tersebut tercermin dalam karya-karya sastra. Kajian ini berfokus pada hubungan timbal balik antara manusia, teks, dan lingkungan yang membentuk konteks budaya dan estetika sastra. Jadi sastra dipandang sebagai media refleksi dan kritik terhadap krisis ekologis. Kemudian mengenai tema terbulan ini teori tersebut meningkatkan kerusakan lingkungan global dari kerusakan global. Kemudian mengenai latar belakang teori tersebut yang muncul itu sering dari meningkatnya kerusakan lingkungan global serta dianggap mampu membangun kesadaran ekologis melalui bahasa dan imaji. Menurut ekokritik mengkaji hubungan sastra dan lingkungan fisik. Kemudian Bell sastra berperan membentuk etika lingkungan. Memetakan tema ekologi seperti alam liar, bencana, dan persoalan. Jadi mengenai ekologi sastra sendiri, untuk mengetahui makna dari ekologi bisa diambil dari bentuk hubungan atau keseimbangan alam yang dimana dari sastranya itu berusaha menumbuhkan kesadaran terhadap ekologi atau keadaan alam seperti adanya banjir kayak di Aceh. Nah itu ketika dibuat puisi yang menunjukkan ke mengapa banjir itu bisa terjadi, mungkin tidak lain dari pengembangan secara liar atau sebagainya. Di situ berusaha menumbuhkan suatu kesadaran atas pemberdayaan lingkungan. Fokus kajian representasi
orientasi alam dalam mengkaji sastra, relasi manusia dan lingkungan, kritik eksploitasi alam, nilai etika dan kesadaran ekologis. Pendekatan dalam ekologi sastra. Pastoral alam sebagai ruang ideal. Apokaliptik alam sebagai korban kehancuran. Ekologi alam memiliki nilai intrinsik. Ekofeminisme keterkaitan penindasan alam dan perempuan. Kemudian mengenai bentuk objek kajiannya, yang pertama berupa puisi alam, di mana puisi tersebut dilahirkan dari suatu kondisi yang terjadi pada alam, ya, seperti apa yang sempat saya sampaikan barusan mengenai bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera. Nah, itu juga bisa menjadi objek kajian mengenai puisi alam, yang dimana saja indeksinya diambil dari kejadian bencana yang saat itu merasakan penduduk, kemudian menggali lagi terjadinya bencana asal mulanya karena apa, itu bisa dikritik lewat puisi alam tersebut. Kemudian ada novel lingkungan alam. Novel lingkungan itu menceritakan sebuah kejadian, contoh sebuah kejadian di mana pesan dari sang penulis bisa mengarah pada sebuah pemberdayaan alam atau penjagaan alam, penjagaan lingkungan. Kalau contoh dalam sebuah film, mungkin kita semua tidak asing lagi dengan film Avatar biru manusia itu. Nah, itu kan ceritanya di suatu planet lain yang berusaha diambil alih hutannya oleh planet bumi. Nah, di situ planet penghuni planet yang di Avatar tersebut, ya, itu berusaha menjaga alamnya, tetapi dari bumi berusaha merusak dari hutan tersebut untuk mengambil yang namanya pohon, ya, dan itu menyimpan sebuah pesan bahwa lingkungan seharusnya dijaga dan tidak seharusnya dirusak. Kemudian cerpen bertema dana besar juga bisa menggunakan drama sosial ekologis. Tujuan ekologi sastra membangun kesadaran lingkungan, mengkritik perilaku manusia terhadap alam, dan menanamkan nilai berbentuk berkelanjutan melalui sastra. Contoh penerapannya dalam analisis novel, atau ketika kita ingin menggunakan teori ini bisa diterapkan pada analisis novel ataupun puisi, ataupun ada juga lagu yang itu berhubungan tentang mengkritik kerusakan alam. Jadi analisisnya itu bisa digambarkan pada kerusakan alam akibat ulah dari manusia. Berikutnya konflik manusia dan lingkungan dan alam sebagai subjek bukan objek. Bila ada yang ditanyakan mengenai teori ekologi sastra, saya persilakan.
Mungkin sambil menunggu pertanyaan, kami akan sedikit mencontohkan beberapa karya-karya yang itu bertujuan atau mengkritik. Yang dikritik itu sebenarnya itu manusianya, jadi bukan alamnya. Jadi, contohnya seperti isi dari WS Rendra ini yang berjudul Sajak Matahari. Dalam analisis ataupun dari isi dalam kandungan dalam puisi tersebut itu mengkritik eksploitasi alam dan rakyat, menggambarkan hutan yang terbakar kelelawar raksasa, danau darat menyindir penguasa yang menciptakan pemandangan mengerikan tersebut. Jadi yang kita mungkin fenomena yang mengerikan yang terjadi pada saat ini itu hutan-hutan dialihfungsikan kepada mungkin proyek untuk tambang, proyek untuk perkebunan sawit. Jadi alam yang sebenarnya itu murni itu bisa direbut, bahkan itu dibeli lewat aturan-aturan orang atasan yang mungkin itu tidak kita ketahui. Jadi kecurangan-kecurangan untuk mencuri tanah-tanah yang mengandung banyak pepohonan, yang fungsi pohon itu sangat berperan penting dan berjasa, tidak hanya untuk daerahnya saja, melainkan pada lingkup dunia juga, seperti menjaga untuk tidak terjadinya pemanasan global. Pasti ada peran pohon di situ. Yang berikutnya ini ada juga contoh dari lagu yang isinya itu kepada karang, kepada ombak, kepada matahari, tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Jadi sangat banyak contoh dari karya-karya sastra yang mengkritik manusia mengberulah serakah demi mementingkan mungkin perusahaannya sendiri. Jadi seperti itu. Ekologi sastra menunjukkan bahwa sastra bukan hanya etika bahasa, tetapi juga melakukan edukasi dan ekologis, menerapkan dengan isu global saat ini. Para wali sastra dan yang masih bisa saling berhubungan dengan alam.
baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok terakhir dan kelompok kedua hari ini tentang ekologi sastra. Kalau kita ngomong ekologi sastra, benang birunya atau benang merahnya lebih gampang ya, alam. Jadi kalau ngomong alam berarti pakai teori apa? Ekologi sastra, sangat gampang ya. Ya. Tapi yang perlu dicatat, ekologi sastra ini ada yang sudah disalin silangkan dengan teori lain, ya, dengan feminisme. Jadi ada teori yang namanya ekofeminisme. Jadi ini ada berbicara perempuan dan alam, ya, ekofeminisme. Kemudian berbicara dalam sub yang saat ini kita tekuni dalam mata kelas sosiologi sastra, ya, ngesub di dalamnya. Kemudian hal-hal yang lain, ya, itu tidak begitu banyak dikaji atau diulas, ya, seperti itu. Misalnya postkolonial ini namanya jadi berubah. Kalau dengan postkolonial, ekologi dengan postkolonial namanya jadi berubah gabungannya, ya. Jadi apa? Ekopos, ya? Coba jadi apa? Ekokolonial. Jadi apa? Kira-kira perkawinannya. Ya, makanya tadi saya menyebutkan agak berbeda. Akhirnya teori ini ketika digabungkan postkolonial dengan ekologi sastra, kan sama-sama dua kata nih. Ya, sama-sama jadi dua kata. Akhirnya perkawinan ini dikurangi satu-satu. Kolonialisme ekologis. Karena nanti kalau ini digabungkan paling kan jadi panjang ya. Jadi diambil dua kata. Kolonialisme ekologis. Seperti itu. Kemudian juga ngesub di dalam antropologi budaya. Karena antropologi budaya itu banyak ngomong soal alam juga. Antropologi. Dulu kalian SMA ada mata kuliah antropologi? Enggak ada. Enggak ada ya, udah hilang ya. Antropologi. Yang ada dulu apa? Di SMA itu kalian. Mata kuliah pelajaran apa saja? Kamu ada? UIPS, antropologi ada. Kalau yang IPA selain pelajaran IPA ada apa? Selain pelajaran IPA, yang jurusan IPA ada yang IPA? Ada pelajaran apa? Selain itu ada bahasa Indonesia, PPKN, sama agama. Sudah itu aja. Oke. Gitu ya. Jadi sekilas saja. Karena dulu kalau waktu saya SMA itu ada antropologi. Ada kuliah antropologi, geografi. Maksudnya kelas 1, kelas 2. Kelas 3 kan penjurusan ya. Kalau mungkin sekarang ini sudah dimulai kelas 2 ya penjurusan ya. Saat ini kelas 2 sudah penjurusan, tetap di kelas 3 penjurusan. Tetap kelas 3. Jadi seperti itu. Ketika kita mau melakukan analisis ekologi sastra, ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan atau yang bisa menjadi pertanyaan besar bersama. Ketika pertanyaan ini muncul, berarti bisa kita kaji melalui ekologi sastra. Yang pertama, bagaimana alam dipresentasikan? Ya.
Ini bentuk pertanyaan yang sekaligus bisa digunakan menjadi rumusan masalah. Bagaimana alam dipresentasikan yang pertama. Kemudian apakah alam diposisikan sebagai objek atau subjek? Bisa dimengerti ini, objek dan subjek. Ahlan tadi sudah menyebut penambangan, ya. Kalau penambangan itu alam sebagai objek atau sebagai subjek? Sebagai objek. Kalau sebagai alam sebagai subjek, seperti apa? Hutan. Terus? Apakah di tengah-tengah kita bisa menciptakan itu? Reboisasi bisa seperti alam, bisa menjadi subjek alamnya? Bisa. Reboisasi, oke? Yang lain? Kalau pertanian kita saat ini itu alam sebagai objek apa sebagai subjek? Pertanian kita saat ini objek. Ngapa ke objek? Mengapa ke objek? Karena alam sebagai media untuk bertani. Alam sebagai media untuk bertani. Mendekati tetapi tidak seperti itu ketika kita membaca dari konsep ekologi sastra. Ya. Di situ alam dieksploitasi apa enggak? Dieksploitasi. Jadi bicaranya soal ya, ekologi sastra. Berarti dia sebagai objek. Kenapa? Karena dieksploitasi. Apakah pertanian dan perkebunan itu ada yang tidak mengeksploitasi? Ya, sebagian ada. Ada. Kayak perkebunan apa ya? Alami tumbuh. Yang alami tumbuh. Kelapa di Kelapa. Jadi tidak sampai mengalihfungsikan. Jadi kan kayak gitu. Jadi itu ada. Mungkin karena kalian tidak memiliki perhatian ke sana. Ya. Ada alam dalam pertanian dan perkebunan yang menjadi subjek. Ini aliran ini namanya permakultur. Google kultur. Ya. Permakultur. Kalau permakultur ini masih ada campur tangan manusia. Google kultur ini ada campur tangan manusia tapi tidak menggunakan alat-alat kayak cangkul, sapi dan lain sebagainya. Minimalisasi kalau Google kultur. Ya. Ini konsepnya mencontoh konsep hutan. Ya. Kalau di dalam konsep permakultur itu ada 3 konsep. Yang pertama manusia, yang kedua alam, yang ketiga bijak dalam berbagi antara manusia dan alam. Jadi kalau orang yang penganut permakultur itu sebenarnya setiap daerah ada. Tetapi dalam konteks akademik, dalam dunia tulis menulis, ya, ini dipopulerkan atau ditemukan oleh Bill Morrison. Ya. Orang Australia. Jadi bagaimana sih konsep permakultur ini? Konsep permakultur ini ya seperti kita meniru hutan. Ya. Apakah di hutan itu alam itu tidak ada yang jadi objek? Ada, tapi seperlunya. Ular memakan hewan yang lainnya itu tidak dimakan semuanya kan? Hanya sesuai kebutuhan ular itu untuk makan. Ya. Cacing begitu juga. Burung begitu juga. Jadi dia mengambil seperlunya. Ya. Di hutan itu ada yang nyiram? Enggak ada.
tapi hidup ya. Tapi pertanian kita ketika kita nggak nyiram, orang nggak ke sawah mengaliri air kan sudah gopo ya. Nah, berarti di situ ada yang salah kan? Hutan ya, nggak ada yang nyiram tapi hidup. Sebenarnya petani-petani kita ketika kita ngomong soal pertanian Indonesia yang ngomong soal petani rugi karena tanahnya dieksploitasi, diberi pupuk agar tumbuh subur. Padahal itu sudah disebutkan loh ya, istilahnya itu kalau pupuk itu orang menyebutnya petani pupuk sintetis. Ya. Sintetis berarti apa sih sintetis? Buatan. Ya pupuk buatan. Jadi ketika pengen hijau dipupuk, pengen manis dipupuk, itu dibuat. Berarti kan bukan dari alamnya tapi dari pupuknya. Paham ya? Nah ini loh akhirnya yang ngomong pertanian dan peternakan kemudian perkebunan rugi. Karena apa? Pupuk ini beli apa mengambil dari alam? Beli. Tenaga kerja juga sudah bayar, pupuk beli dan lain. Akhirnya kan ngomong rugi. Kok seandainya petani Indonesia itu menerapkan hugelkultur atau permakultur, untung. Karena apa? Ayo konsepnya hutan. Ya, tetapi konsep permakultur itu ya ada 3 tadi, manusia, kemudian alam, dan satunya adil berbagi antara keduanya. Nah, permasalahannya manusia itu kan ingin mengambil sebanyak-banyaknya, itu kan masalahnya ya. Kalau konsep hutan itu di hutan itu satu jenis apa macam-macam jenis? Macam-macam ya. Tapi pertanian kita berapa macam? 1. Padi dok. Ya kan satu lahan misalnya punyanya Ahlan punya lahan, kemudian siapa namamu? Aku lupa, kamu jarang masuk sih. Afif. Ya. Afif nanam jagung. Kan jagung semua ya. Apakah kalian mungkin beberapa saja ketika saya jalan-jalan tapi jualan sekali. Cobalah kalian mengamati ya sawah yang kayak hutan. Maksudnya kayak hutan ada banyak tanamannya. Gak cuma satu. Pernah menemui enggak? Nah ketika kalian menemui, ya orang cerdas datangi dan ngobrol. Gitu. Ya kalau ada sawah, kalau berangkat kuliah atau kemana loh, sawah ini kok ada tumbuhannya lebih dari 1, orang ini pasti orang pintar di zaman saat ini ya. Seperti itu. Kalau hugelkultur ini lebih keren lagi ya. Hugelkultur ini memotret hutan untuk kebutuhan manusia. Hutan kan nggak ada yang nyiram tuh. Kalau pakai hugelkultur, berkebun bertani nggak perlu nyiram, ditandur, setelah itu nanti dipanen. Ya kalau coba kalian nanti penasaran dan ingin menerapkan, coba cari, ada di TikTok, di YouTube pasti ada hugelkultur. Karena kebetulan sekarang kita berbicara soal ekologi, ya ekologi sastra, ya makanya saya jelaskan. Seperti itu. Jadi hugelkultur itu uniknya ya kayak hutan. Sekali membuat ini pelopornya. Kalau pelopornya ini orangnya itu buat bedengan itu kayak gunung. Kalian tahu bedengan, gulutan? Gak tahu juga. Benar-benar jauh dari pertanian ya ini ya. Tahu gulutan? Gak tahu gulutan. Bedengan tahu? Tahu apa? Yang apa kayak contohnya kayak tanaman timun ada kayak kayu terus dibuat. No, bukan. Ya jauh sekali ya, nggak ada yang tahu sama sekali ya. Kayak ini generasi muda ini perlu. Maksudnya itu mendekati itu perlu. Saya rasa itu perlu. Mengapa?
Alam kita ini kan sudah gak karu-karuan. Ya minimal kita kalau gerakan ekologis itu kan satu orang nanam satu pohon gitu kan. Ya sebenarnya kalau dalam konsep pertanian itu kita pengen sedekah ya. Setiap orang pengen sedekah nggak sebenarnya dalam hati, tapi nggak punya uang Pak. Biasanya kan gitu kendalanya ya. Tapi nggak punya uang. Padahal sedekah itu nggak soal uang saja. Bisa sedekah tenaga, betul ya. Sedekah ilmu, ya. Kemudian sedekah harta. Kemudian sedekah tumbuhan. Nah, saya konsep awal dulu mendengar di dalam sebuah pengajian yang saya dengar. Itu saya mikir gimana caranya ya ini ya. Ada istilah kalau mau kaya silakan sedekah subuh. Itu saya mikir sampai pada titik tertentu ketika saya melihat pertanyaan-pertanyaan itu saya terjawab. Sedekah subuh. Nah kalau saya kan membayangkan begini kan zaman sekarang yang jamaah subuh itu kan kadang imam kemudian ada orang tua satu gitu dong kan. Nah, sedekah subuh pulang dari sholat subuh itu sedekah. Lagi di sedekah nonandi. Saya kan membayangkan gitu gimana ya ini ya sedekah subuh. Untuk konteks saat ini loh ya. Untuk konteks saat ini saya mau mikir gimana ya. Kalau dulu mungkin rame ya subuh itu ya. Subuh kita itu kan ramenya ketika bulan Ramadan dok kan. Bener ya. Kalau hari-hari biasa seperti ini ya. Bukan di pondok ya, kalau di pondok pasti rame ya karena berkumpul banyak gitu kan. Tapi kalau di kampung, di perumahan ya, subuh ya, kadang ya imam itu ijen. Ya. Nah, terus kalau saya membayangkan dulu itu saya mau mikir ya, gimana sedekah subuh konteks saat ini. Gimana? Musolahnya ya dimasukkan gitu. Iya. Ada tempat khusus yaitu sholat qobliyah, terus subuh, terus itu. Jadi dikumpulkan. Iya. Modelnya dikumpulkan. Bisa juga kalau dulu awal-awal pakai aplikasi jadi kayak berlangganan maksudnya setiap hari masukkan berapa nanti itu sudah. Jadi pakai teknologi dan pakai tempat yang manual, yang pakai omplong atau pakai botol atau pakai apa gitu ya. Ya itu menarik. Cuman pikiran saya menggunakan pikiran praktis orang ya. Cara pulang dari sholat subuh kemudian bersedekah gimana caranya ya. Itu saya mikir. Sampai akhirnya tiba-tiba saya tercerahkan ketika menonton video pertanian. Ya, kemudian ketemu ceramah Ustadz Adi Hidayat ketika ngomong soal semua nabi ya itu pernah mengembala domba. Nah, sampai akhirnya ada runutan video yang terakhir yang saya tonton itu ternyata ketika seseorang bertani itu ketika tumbuhannya ya daunnya itu dimakan oleh hewan itu sedekah, ketika dimakan manusia itu juga sedekah, ya. Nah di sini ternyata berarti petani ini bisa sedekah subuh banyak, karena petani kadang setelah subuh itu berangkat nanam setelah. Nah kadang kan dimakan ulat, dimakan apa sawahnya kan, nah dia sudah melakukan sedekah subuh. Oh gini, menarik ini. Jadi dalam konsep itu akhirnya saya mencoba menanam habis subuh ya. Kalau tanaman saya nanti itu berarti saya sudah bersedekah. Nah ini konsep menarik. Kadang kalau kita sedekah uang kadang ngerasa berat gitu. Yang sederhana konsep sedekah itu tersenyum. Senyum itu adalah sedekah. Jadi nek gak iso makasih duit dek, sering-sering tersenyum. Pokoknya aja guyang-guyu dhewe lho ya. Bahaya. Nek ana pojokan orang guyang-guyu. Wah, ini gawat. Itu. Kemudian yang ketiga, relasi apa yang dibangun antara manusia dan lingkungan.
Nah, ini persis konteksnya permakultur tadi, hubungan manusia dan lingkungan. Kemudian pertanyaan yang keempat, siapa yang diuntungkan dan dirugikan? Kalau pertanyaan kita saat ini yang dirugikan siapa? Hah? Tanahnya. Bahkan kadang petaninya juga rugi loh. Saat ini itu kadang mereka habis 1 hektar itu habis 8 juta. Kadang panen itu hanya dapat 15 juta. Jadi jadi sama-sama kadang dirugikan. Kemudian nilai ekologis apa yang ditawarkan oleh teks? Dan yang terakhir, apakah ada kritik terhadap eksploitasi alam di dalam teks itu, dalam karya sastra itu? Nah, Ahlan tadi sudah mencontohkan. Ya. Tapi di situ tadi apa? Bagaimana alam dipresentasikan kalau yang lagunya Ebit GAD. Ya. Kalau alam yang dieksploitasi, kalian bisa mencoba mencari. Ya, misalnya ada cerpen yang ada tragedi penambangan, atau yang secara nggak sengaja saja lah, yang nggak begitu terlihat. Itu banyak sebenarnya eksploitasi alam. Tanah hijau, tahu konteks tanah hijau? Tanah hijau itu tanah yang nggak boleh dibangun bangunan di situ. Tanah hijau, ya. Nah, itu lahan hijau itu nggak boleh. Tetapi banyak kan pabrik-pabrik yang berdiri di pinggir sawah, bener ya? Itu sudah eksploitasi alam. Bahkan rata-rata itu kok bisa? Ya bisa karena ada uangnya. Jadi uang itu bahaya sebenarnya. Bisa menjadi alat yang baik, bisa menjadi alat yang buruk. Jadi makanya orang baik ya saya doakan sangat kaya raya, hingga membawa maslahat yang banyak. Orang Islam harus kaya biar bisa menebarkan maslahat yang banyak. Karena nanti kalau orang yang kaya itu bukan orang-orang yang baik, orang-orang yang kuat mentalnya, ya seperti ini, seperti kondisi kita saat ini, gitu ya. Apakah membuat ekologi sastra itu juga beresiko? Soalnya pasti kita itu mengkritik. Jadi kan alam kan tidak semata-mata rusak dengan sendirinya. Maksudnya ada pihak yang bahkan harus kita kritik dengan terang-terangan. Dari kasus Sumatera kemarin yang tidak ada benar-benarnya juga sampai sekarang. Jadi siapa yang salah itu kan dilindungi. Padahal itu udah diteliti, gelondongan kayu itu kan ada label dan perusahaan, terus kan otomatis gampang sekali menentukan siapa udang di balik batunya. Jadi kan gimana gitu Pak? Kritiknya pasti di ekologi itu agak beresiko. Soalnya kita mengkritik orang yang punya relasi kekuasaan yang bisa dibilang itu kuat sampai berani mengeksploitasi alam. Jadi tidak hanya ngomong kritik ekologi ya, kritik yang mengkritik pemerintah atau sesuatu yang lebih besar, resikonya pasti besar. Tidak hanya ngomong soal ekologi. Misalnya Ahlan mengkritik orang-orang pemerintahan atau pemimpin yang mereka kebijakannya itu tidak baik, itu juga rawan kan, sama. Jadi sesuatu yang besar kalau dikritik sesuatu yang kecil, ya ini pasti rawan. Ini bahaya dari dulu. Makanya Wiji Tukul hilang. Penyair kita Wiji Tukul itu hilang. Beliau penyair yang sangat kritik terhadap pemerintah, hilang, nggak ada. Ya, seperti itu. Dan baru-baru ini muncul undang-undang nggak boleh mengkritik. Ya, ini semakin indah hidup ini ya. Semakin menuju bubar itu udah memenuhi syarat. Jadi begitu. Jadi tidak hanya ekologi saja Ahlan. Jadi seperti itu. Nah, tetapi apakah kita tetap diam? Ya tidak. Kita
bergerak sesuai dengan kapasitas kita. Kita ukur lah ya, biar nggak terlalu berbahaya buat kita. Karena kan gini, dalam Islam itu ketika itu madorot kan jangan dilakukan. Jadi kalau kamu mengkritik itu membahayakan dirimu, dan kalau kamu lakukan berarti kamu membahayakan dirimu. Itu kan nggak boleh berarti kan. Ya bagaimana mengkritik yang baik. Kalau mengkritik itu nanti akan membutuhkan madorot, berarti selain kritik apa? Kita melakukan tindakan. Mungkin mengedukasi generasi Nah, di sekolah. kan banyak cara toh ya, tidak hanya mengkritik kan. Misalnya mengkritik pemerintah ya yang merusak, tapi kalau misalnya kita bisa mengedukasi orang seluruh Indonesia katakan. Pemerintahnya nggak dikritik. Indonesia menanam, semuanya menanam. Ya. Iuran di pohon, di hutan itu. Kan bisa. Lah itu kan kita punya solusi-solusi yang nggak mudorot gitu kan. Banyak cara. Seperti itu. Ini akan menjadi menarik, itu akan menjadi titik tumpu yang menarik. Makanya marilah kita mulai menanam. Pak nggak punya lahan, tapi kan punya rumah ya. Nah, rumahnya pasti ada space ya. Bisa beli polybag, kemudian mulai menanam ya, sayur-sayuran, kemudian kalian mau menanam bunga ya, itu kalian menyumbang nitrogen ya, sedekah bumi. Jadi kalau satu orang bisa menanam bunga di rumahnya, atau menanam tomat, atau menanam cabai. Kalau menanam tomat, menanam cabai apa mana enak kan, bisa langsung masuk ke pawon. Kalau menanam bunga kan dinikmati saja ya keindahannya. Kalau kalian nanam cabai, tomat, apalagi di polybag itu menanam sawi, kangkung, kalian taruh di depan rumah, nih panen dimasak sendiri. Oh itu jalur kesehatan sebenarnya. Sehat tidak perlu pakai obat. Mengapa? Sakit kita itu loh, ketika saya mempelajari di itu. Ya, kan hampir semuanya yang kita makan itu ada kimianya. Ngomong saya sehat makan sayur sih. Sayur itu pakai pupuk kimia. Lupa bagaimana caranya? Tanam sendiri. Tanam sendiri itu juga ribet. Tapi ada sekarang yang agak mahal, tapi tanaman organik. Ya, mahal tapi. Sekarang kan kalau di kota besar itu, kalau di desa, di Mojokerto saya nggak tahu ya, apakah ada brand toko yang menjual sayur organik itu, ada nggak? Belum ya? Nggak berani Pak, mahal terus resikonya itu busuk. Umurnya itu kan. Nggak ada. Kalau di Surabaya sudah mulai ada, di kota-kota besar mulai ada. Tapi harganya 2-3 kali lipat sayur biasa. Terus caranya gimana? Ya tanam sendiri. Iya. Sayur-sayuran itu saya sejak Agustus kemarin itu kan sering beli bibit ya. 1.000 ternyata bibit-bibit itu di Shopee. Loh 1.000 ternyata. Nah, saya beli. Tahu juga sekarang bahaya. Apa? Yang di daerah saya itu banyak produksi tahu. Jadi untuk memasak atau nggodokin itu pakai bekas jok itu kan kalep iya. Karet gitu. Jadi tahu pun sekarang sudah tercemar. Katanya ya sehat bahaya. Sudah bahaya karena kena karet itu tadi, debu karet. Memangkas biaya produksi tadi. Makanya itu kan sejak Agustus lalu itu saya mencanangkan ingin swadaya pangan keluarga. Saya baru mulai Agustus kemarin. Kemudian saya melihat berapa lama sih membangun ini, 3 tahun. Semoga saya sabar. Jadi ibu saya nanam sendiri, sayur apa saya tanam sendiri. Pinginnya goalnya swasembada pangan. Maksudnya itu makan itu saya nggak perlu beli keluar untuk menjaga kesehatan. Jadi butuh apa dipanen dari kebun sendiri, sendiri. Dan saya baru ingin menerapkan kultur di depan rumah. Jadi tanaman bedengan yang nggak pakai nyiram. Jadi dilihat panen. Kayaknya enak ini ya, kayak hutan ini. Tapi semoga saya sabar. Itu iklim itu terbentuk minimal 3 tahun. Saya baru Agustus kemarin. Agustus tahun depan baru setahun. Ini belum menginjak 1 tahun. Semoga saya kuat. Siap-siap dimusuhi bakul saya. Orang-orang nggak ada yang belanja itu Pak.
Tapi kalau semua orang menanam kan jadinya murah. Kalau murah, melimpah, berarti itulah kejayaan Indonesia. Kan gitu deh. Kalian pernah main game yang itu sih, apa? Tanam-tanam. Bukan, kalau dulu itu saya itu suka, kalau dulu ya, dulu waktu saya seumuran kalian gitu. Saya main itu Stronghold dan COC. Tapi sekarang jadi apa? Empire ya sekarang untuk saat ini. Masih ada. Clash of Clans masih ada. Main itu. Ya kerajaan-kerajaan gitu, kemudian itu kan membangun pertanian. Nah, itu yang membangun kerajaannya itu kan itu. Ternyata untuk mengalahkan musuh yang dihancurkan adalah pertanian dan perkebunannya itu dulu. Lumbung pangannya. Jadi kalau mau menghajar seseorang ya berarti matikan makannya dulu. Ya, kalau mau menghajar negara berarti hancurkan pangannya dulu. Nanti akan hancur dengan sendirinya. Jadi kayak gitu. Intinya gitu. Jadi makanya kalau kalian pernah nggak mendengar berita perceraian paling banyak? Soal apa? Uang, kemudian yang bertanya uang itu apa? Kebutuhan sehari-hari, makan. Sesederhana itu. Tapi ya kalau pasangan muda-mudi itu mereka itu suka menanam, kan nggak ada masalah di perceraian, berarti akan berkurang. Ya, jadi saya nitip kepada kalian mulailah menanam biar nanti kalau menikah gak kupu soal makanan. Ya, mundur satu. Ternak. Itu yang menarik itu Ternak. Iya. Maksudnya gimana? Ya, ternak, misal ternak. Induk. Kayak Bebek ketemu. kambing ya, kambing dari kecil, maksudnya kan murah kan. Iya. Di 5 kan masih berjalan. Kan bisa tahun ini nggak bisa dijual, berarti tahun depan kan maksudnya. Oh, Pasti payu. punya tabungan. Ya, bagus, itu bagus. Jadi kalau itu yang penting ketika itu dicoba, kemudian diintegrasikan. Jadi kalau mau untung, karena saya mempelajari beberapa bulan ini akhirnya punya konsep harus terintegrasi kalau mau untung. Peternakan, semua konsep peternakan pasti rugi. Pasti rugi konsep peternakan itu. Ini dihitung oleh ahli ekonomi. Makanya presiden mencanangkan yang ternak, kalau ngomong soal kebutuhan daging sapi yang ternak itu negara. Ini sedang digodok oleh Pak Prabowo. Mengapa? Karena kalau nanti rugi, biar yang rugi itu negara. Jadi semua konsep peternakan itu pasti rugi. Kenapa? Karena semuanya pakan. Kalau belum mandiri pakan pasti rugi. Maksudnya mandiri pakan apa? Jadi makan itu nggak boleh beli. Jadi kalau ternak makannya nggak beli pasti untung. Kalau makannya beli pasti rugi. Makanya ruginya kapan? Ya menunggu waktu. Misalnya kamu beli ternak kecil kayak tadi misalnya 10 gitu ya. 10 kan masih enteng. Tapi kalau ternakmu beranak menjadi 100, akhirnya kamu pasti kalau nggak punya makan sendiri, akhirnya kan beli. Nah disitulah titik kehancuran dimulai. Itu Pak, lihat dari susu. Kan kambing-kambing kecil itu minumnya susu UHT yang 1 liter. Iya. Loyo tambah hoka. Iya. Karena sekarang masih misalnya masih sudah punya berapa? Sudah punya berapa susu? Kambing. Tuh sudah 6. Nah nanti itu bayangkan ya kamu punya 100 dan beli semua. Nah disitulah titik kerugian akan terhitung, terakumulasi. Maksudnya begitu. Jadi kalau kecil ya pasti masih untung. Kalau kecil itu masih murah Pak, sekitar Maksud saya kecil itu skalanya masih kecil. Oh, iya. Nanti kalau skalanya besar, misalnya sekarang kamu beli susu berapa? Itu Oh, nggak paham. Itu kalau orang di menghemat itu ampas tahu Pak. Kalau susu itu Pokoknya kalau beli pada titik tertentu nanti akan rugi. ampas tahu buat Iya. pakan. Sedikit
Jadi kalau orang itu termotivasi, 1 jadi 2, kemudian 2 jadi 4, 4 jadi 6. Nah kan kalau dia termotivasi untuk bisnis kan dikembangkan terus kan ya. Nah semakin berkembang kalau dia nggak memikirkan makan gratis di awal, ya. Kalau sudah menjadi banyak, misalnya sekarang beli ampas tahu untuk 2 ekor kambing, iya, mungkin hanya 10.000, iya. Kalau kambingnya menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6, sudah berapa ribu ini makanya. Gitu loh. Terus harga kambing berapa? Terus makannya sehari katakan makannya 300.000, kambingnya gede itu 3 juta dalam sebulan loh. Di situ loh makanya kerugian nanti akan kalau makannya masih beli. Kalau semakin besar harus semakin gratis. Nah itu pasti untung. Betul. Lucu menggemaskan gitu kan. Ya. Beli kambing lucu. Kamu kok ketawa saya menyebut kambing menggemaskan? Cobalah kamu memandang kambing lah kan akhirnya kamu gemes ya. Dikasih minum susu gak mau gitu. Cobalah nonton video gitu. Main lah ke rumahnya dia biar kamu tahu lucu dan menggemaskan kambing ya. Oh nggak di rumah. Jadi kayak gitu ya. Jadi peternakan kalau semakin besar harus mikir makan gratis. Ya, karena sekarang kenapa petani-petani itu selalu sambat rugi, ternaknya itu rugi. Ya karena mereka nggak pernah membuat sistem beternak, kemudian mereka kan nggak pernah ngitung kalau kecil. Coba peternak yang punya 100, punya 1000 itu, mereka punya hitung-hitungan. Ketika dihitung dan mereka makan beli pasti rugi. Gitu loh maksud saya. Nek kecil orang rumahan punya 5 sampai 20 itu pasti masih untung. Kenapa untung? Karena nggak dihitung. Iya kan? Bukan mata pencaharian. Iya, karena nggak dihitung maksudnya. Sehingga nggak tahu kalau dia rugi. Tapi kalau dia punya 100, dia pasti sudah punya hitungan. Dan di situ ketika dihitung tahu kalau rugi. Bagaimana caranya nggak rugi? Terintegrasi tadi, makan harus gratis. Jadi gitu. Ya itu kok belakang untuk wedus-wedus ya ekologi sastra karena kita ngomong ekologi ya alam dan lain sebagainya itu menarik. Kita sebagai generasi muda ya harus berusaha mendekatkan itu agar kita bisa bersedekah dengan los ya. Itu untuk sosiologi sastra cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.